Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Api berwarna emas melahap semua kegelapan saat pilar api melesat ke arah langit dan bahkan langit itu sendiri pun terdistorsi dengan parah. Tangisan tajam gagak emas menyelimuti langit dan bumi sementara tangisan kesakitan yang menyedihkan dari Suan Yuan Wentian juga tercampur di dalamnya. Feng Shui melayang tinggi di langit, dia fokus melindungi semua orang di sekitarnya sambil juga memperhatikan apa yang terjadi di belakang mereka. Ekspresi tegangnya akhirnya mulai mengendur saat seruan kegembiraan terdengar dari tenggorokannya. Kakak permaisuri iblis kecil telah menang, dia memukul Suan Yuan Wentian dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kata-kata Feng Shui tidak diragukan lagi merupakan sambutan musim semi yang menyegarkan dan meredakan teror di hati setiap orang. Kaki mereka melambat saat mereka melihat ke arah selatan. Langit selatan diselimuti cahaya keemasan dan mereka bahkan hampir tidak bisa melihat kegelapan apapun. Bahkan energi kegelapan di udara yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kegelisahan jelas telah melemah beberapa kali. Bagus sekali, bagus sekali. Murong Qianshui berteriak secara emosional sambil memeluk Yunce dengan erat. Hahaha. Nomor 1 di bawah langit menghela nafas lega sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang ku bilang, permaisuri iblis kecil adalah seseorang yang mewarisi kekuatan para dewa itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menjadi pasangannya? Fiuh. Nomor 7 di bawah langit menepuk dadanya sebelum menepuk perutnya yang kini jelas mulai menonjol. Dia tersenyum riang sambil berkata, "Bayi kecil, kamu tidak perlu takut. Semuanya baik-baik saja sekarang." Permaisuri iblis kecil telah dengan keras menghajar penjahat itu hingga jatuh ke tanah. Suan Yuan Wentian praktis lebih menakutkan daripada Du Keming dan dia bahkan lebih keji. Permaisuri iblis kecil sangat marah dan dia pasti akan membakar Suan Yuan Wentian menjadi serpihan abu, kata Xiao Yun ketika alisnya berkedut dan dia berkata dengan suara penuh kecurigaan. Suan Yuan Wentian mengakui bahwa tubuhnya adalah tubuh Fen Juechen, aura energi yang dalam juga sangat mirip dengan aura Fen Juechen, jadi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Poin khusus ini memang telah melampaui batas pemahaman kita, kata nomor 1 di bawah langit sambil merenungkan topik tersebut. Sekarang setelah bahayanya diatasi, kecepatan dia melarikan diri telah sangat melambat. Kini, perhatiannya mulai terfokus pada bidang lain yang benar-benar membuatnya bingung, namun, saya pernah mendengar hal serupa sebelumnya dalam mitos dan legenda. Itu adalah teknik penguasaan yang sangat mengerikan, yang memungkinkan jiwa seseorang menyerang tubuh orang lain. Setelah itu, jiwa itu akan menjadi penguasa baru atas tubuh itu, menghapuskan kehendak asli yang mengendalikannya. Baru saja, apa yang kami lihat adalah tubuh Fen Juechen tetapi dikendalikan oleh kehendak Suan Yuan Wentian. Jika kami harus menjelaskannya, mungkin itu benar-benar semacam kepemilikan yang menakutkan. Jadi itu berarti Fen Juechen sudah benar-benar menghilang. Xiao Yun bertanya dengan mata melebar. Tubuhnya masih ada tapi jiwanya sudah terhapus. Jadi itu sama saja dengan menghilang, kata nomor 1 di bawah langit dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia diam-diam melirik ke arah Xiao Lingqi. Seperti yang diharapkan, dia melihat Xiao Lingqi dengan lembut menggigit bibirnya saat matanya mulai berubah sedikit merah tapi dia dengan keras kepala menolak untuk mengeluarkan suara. Gemuruh api yang meledak masih terus berlanjut dan setiap gemuruh diiringi tiang api yang menembus cakrawala. Nomor 1 di bawah langit melirik ke samping sebelum tertawa dingin, sepertinya permaisuri setan kecil benar-benar marah kali ini. Bahkan jika Suan Yuan Wentian memiliki 10 nyawa, dia seharusnya sudah terbakar habis sekarang. Mati seperti ini berarti melepaskannya dengan terlalu mudah. Namun, pada titik ini, senyuman Feng Shui mulai perlahan menghilang.
Dia melihat ke arah selatan sambil bergumam dengan suara penuh kecurigaan, "Aneh, kenapa aura Suan Yuan Wentian masih ada? Lebih jauh lagi, lebih jauh lagi." Bum 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 bum. Permaisuri iblis kecil menembakkan ratusan teratai merah api penyucian satu demi satu, menyebabkan tanah di bawahnya, yang selama ini terbungkus dalam es, berubah menjadi lautan api-api penyucian yang mengerikan dan lebih mengerikan daripada gunung berapi manapun yang ada di benua langit yang mendalam. Jika dia terus seperti ini, seluruh wilayah salju es ekstrim akan hilang sama sekali dari keberadaannya. Permaisuri iblis kecil akhirnya bersiap untuk menahan tangannya, tetapi pada saat ini, bulu matanya yang panjang dan halus berkibar-kibar. Aura gelap, yang jelas-jelas terkubur di lautan api dan hampir terbakar hingga hampir menghilang sepenuhnya, tiba-tiba mulai melonjak. BOOOOOMM. Seolah-olah gunung berapi yang meletus telah dicabut dari tanah, dan teratai api yang dikirim oleh permaisuri iblis kecil meluncur ke bawah dengan keras diledakkan ke samping oleh cahaya hitam yang tiba-tiba menyala. Bahkan lautan api yang telah melelehkan bumi pun hancur berkeping-keping oleh cahaya hitam ini. Cahaya hitam ini begitu dalam dan padat sehingga menyerupai salah satu lubang hitam asli yang ada dalam kekacauan primordial. Saat perlahan-lahan membengkak, semua api gagak emas dihempaskan ke belakang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di tengah cahaya hitam berdiri sesosok manusia berwarna hitam. Pakaiannya lusuh dan sebagian besar alis serta rambutnya telah hangus. Setengah dari wajahnya tampak hangus dan wajahnya sama menakutkannya dengan setan, tubuhnya setengah merah cerah dan setengah hitam. Tapi dari aura dan siluetnya, orang bisa tahu bahwa orang ini adalah Suan Yuan Wentian. Pupil mata permaisuri iblis kecil, yang menyerupai genangan air dingin, sedikit berkontraksi. Dia memegang pedang besar berwarna hitam pekat di tangannya dan sepasang mata gelap dan menyeramkan secara mengejutkan terbuka di gagangnya. Begitu Suan Yuan Wentian muncul lagi, auranya, yang awalnya hampir sepenuhnya ditekan oleh api, kembali hidup dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Itu secara langsung melampaui aura yang dia pancarkan pada puncak kekuatan sebelumnya dan dengan cepat tumbuh hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya begitu kuat dan tangguh hingga seolah-olah ia telah membentuk dunianya sendiri yang kecil dan mandiri. Setiap kali api berwarna emas, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi gagak emas dan kemarahan permaisuri setan kecil yang tak terbatas, mendekati bola cahaya hitam, mereka akan ditolak sepenuhnya dan bahkan padam pada saat tertentu. Permaisuri iblis kecil langsung terdiam. Kamu sebenarnya, wajah Suan Yuan Wentian menakutkan dan menyeramkan. Saat dia membuka mulutnya, asap putih panas keluar dari mulutnya, sebenarnya menyebabkan penguasa ini terlihat sangat menyedihkan. Ini bukan sekedar tampak menyedihkan. Ketika Suan Yuan Wentian telah terperangkap dan ditekan di lautan api permaisuri iblis kecil, memaksanya untuk menahan ledakan dari ratusan teratai api penyucian merah, dia hampir tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk memanggil pedang ilahi dosa surgawi, hampir mati di dalam lautan api proses. Penguasa ini tidak punya pilihan selain mengakui bahwa aku benar-benar salah mengenai tingkat kekuatanmu. Memikirkan bahwa kamu akan memaksa penguasa ini, tidak punya pilihan selain mempersembahkan pedang iblis. Meskipun tubuh dimiliki oleh Suan Yuan Wentian tubuh iblis, dia masih merasakan sakit. Meskipun dia adalah Suan Yuan Wentian, siksaan karena hampir separuh tubuhnya hangus hitam oleh api gagak emas masih menyebabkan rasa sakit yang tak terkira. Sebelum dia mengeluarkan pedang iblisnya, dia dan permaisuri iblis kecil mengandalkan sepenuhnya kekuatan mereka sendiri selama duel mereka. Tidak ada pihak yang meminjam kekuatan artefak mendalam atau kekuatan eksternal lainnya, namun hal itu mengakibatkan kekalahannya yang menyedihkan. Itu juga berarti, mengingat kekuatannya saat ini, dia bahkan bukan lawan yang layak bagi permaisuri iblis kecil.
Lebih jauh lagi, jika bukan karena dia mati-matian menggunakan seluruh keinginannya untuk melepaskan kekuatan pedang ilahi dosa surgawi ketika dia berada dalam keadaan sulit ini, dia mungkin sudah terbakar habis oleh api gagak emas dari permaisuri iblis kecil. Suanyuan Wentian akhirnya mendapatkan kekuatan dan tubuh dewa iblis, jadi dia berpikir bahwa dia sudah tak tertandingi di bawah langit dan dia bahkan dengan sombong menyebut dirinya sebagai penguasa ini. Jadi ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat besar bagi egonya dan merupakan penghinaan yang paling parah baginya. Rasa berat yang gelap mulai membeku di mata sedingin es permaisuri iblis kecil saat alisnya yang panjang dan halus mulai menyatu erat. Meskipun sebelumnya Suanyuan Wentian memancarkan aura yang cukup kuat dan aneh untuk menekannya, hal itu tidak memiliki efek penekan yang berat. Namun, meski saat ini Suanyuan Wentian, yang menggenggam pedang iblis hitam pekat itu erat-erat, dipenuhi luka dan terlihat sangat menyedihkan dan hina, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sensasi yang menyesakkan. Aura yang sangat gelap, berat dan menindas tanpa suara menyebar ke seluruh langit dan bumi. Seolah-olah badai mengerikan yang mengakhiri dunia sedang terjadi secara diam-diam. Meskipun menggunakan pedang iblis untuk membunuhmu adalah semacam rasa malu bagi penguasa ini sekaligus memperlambat laju kebangkitan darah iblis penguasa ini, bagaimana bisa penguasa ini membiarkan seseorang seperti dirimu? Teriakan Suanyuan Wentian sama mengerikannya dengan auman setan. Pada saat itulah dunia di depan permaisuri iblis kecil tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Perubahan mengerikan ini tidak terjadi secara bertahap, melainkan terjadi sekaligus dan lautan api berwarna merah keemasan ditelan seluruhnya oleh kegelapan pekat yang pekat dan setebal tinta hitam. Permaisuri setan kecil bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan sekarang dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun cahaya. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari pemandangan ini, tempat di mana Feng Shui dan yang lainnya berada saat ini dengan cepat berubah menjadi gelap. Seolah-olah tirai malam tiba-tiba menimpa mereka, meski belum gelap gulita setiap orang hanya bisa samar-samar melihat wajah-wajah yang berada di dekatnya. Kegelapan yang tiba-tiba turun ini telah sepenuhnya menyelimuti pandangan mereka. Hal ini juga sepenuhnya memadamkan kegembiraan yang baru saja muncul di hati mereka, melemparkan mereka ke dalam jurang teror yang lebih dalam. Apa yang terjadi? Mungkinkah, Suanyuan Wentian? Kita harus bergerak cepat. Xiao Yun memperhatikan Xiao Lai sambil berteriak dengan suara keras. Kita tidak boleh melakukan tindakan sembarangan. Feng Shui berteriak dengan cemas. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan melepaskan seluruh kekuatannya tanpa syarat, membentuk penghalang api raksasa yang mencakup semua orang dalam radiusnya. Jika kekuatan mengerikan ini bisa langsung menjangkau kita dari jarak ini ketika baru saja diaktifkan, maka kekuatan itu hanya akan menjadi lebih mengerikan setelah diaktifkan sepenuhnya. Tidak hanya terus melarikan diri tidak ada artinya, tetapi juga akan meningkatkan jumlah kecelakaan. Setiap orang harus tetap berada dalam batasan ini. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melindungi semua orang. Meskipun kekuatan Feng Shui jauh dari kekuatan Suanyuan Wentian, namun jaraknya masih ratusan kilometer. Mengingat bahwa penghalang ini telah didirikan dengan kekuatan Phoenix Feng Shui di tingkat ke-8 Sovereign mendalam, tidak mungkin untuk memecahkannya dari jarak yang begitu jauh. Dunia di sekelilingnya telah berubah menjadi gelap gulita dan ini bukan sekadar kegelapan normal karena permaisuri iblis kecil merasa seolah-olah dia tersedot ke dalam rawa yang gelap. Udara di sekelilingnya berubah menjadi sangat kental dan bahkan mencoba menggerakkan jari-jarinya terasa sangat sulit. Pada saat yang sama, aura sedingin es, menindas, dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dari segala sisi, langsung meresap ke dalam hati dan jiwanya. Jika Yun Ce sadar saat ini, dia akan mengenalinya sekilas.
Ini adalah domain gelap yang Fen Juechen lepaskan secara paksa ketika dia dikalahkan oleh Yun Ce, malam abadi tanpa cahaya. Permaisuri iblis kecil, lenyap, dalam kegelapan ini, selamanya. Suara mengerikan Suan Yuan Wentian, yang terdengar seperti ratapan roh jahat, terdengar dari kedalaman dunia yang gelap ini. Setelah itu, tawa liar dan menyeramkan yang berisi rasa sakit mulai terdengar. Hahaha. Permaisuri iblis kecil mengangkat tangannya tetapi dia tidak bisa melihat telapak tangannya sendiri. Dia memperluas indera spiritualnya hingga sangat jauh tetapi dia masih tidak bisa merasakan batas-batas dunia gelap ini. Seolah-olah dunia kegelapan ini tidak terbatas dan tidak terbatas. Pada saat yang sama, radius persepsi spiritual semakin menyusut seiring dengan berlalunya napas dan atmosfer dunia gelap ini juga menjadi semakin kental. Aura kematian semakin kuat dan lambat laun dia mulai merasakan sedikit pusing bahkan dia mulai merasakan keputusasaan yang lahir karena terseret ke dalam lubang hitam yang tak ada habisnya. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa merasakan kehadiran Suan Yuan Wentian. Dia pasti bersembunyi di sudut dunia gelap ini dan dia bisa melancarkan serangan fatal terhadapnya kapan saja. Segel Golden Crow yang terletak di antara alis permaisuri iblis kecil terbakar tetapi di dunia yang gelap ini, cahaya yang awalnya menyilaukan yang menyala di segel itu sekarang sangat redup. Matanya terbuka dan semua kekuatan api gagak emasnya tercurah, membentuk domain api berwarna emas. Dia telah ditelan oleh domain gelap ini dan jika dia ingin pergi, dia harus menggunakan domain api miliknya sendiri untuk melahap domain gelap ini. Sebuah domain api berwarna emas terbakar saat menyebar, cahaya keemasan yang menusuk bermekaran di dunia kegelapan ini. Di bawah kekuatan penuh api gagak emas permaisuri iblis kecil, domain tersebut akan langsung menyebar dan mencakup radius 50 km di sekelilingnya. Namun di dunia yang gelap ini, lautan api berwarna emas hanya memanjang beberapa kilometer sebelum berhenti. Bahkan cahaya api yang awalnya menyilaukan sudah mulai redup. Lambat laun, domain api yang baru saja terbuka mulai menyusut. Seolah-olah kekuatan api Golden Crow yang dilepaskan oleh permaisuri iblis kecil dengan kekuatan penuh sedang dimakan oleh mulut raksasa yang tak terlihat. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu mematahkan belenggu yang dikenakan padanya oleh dunia kegelapan ini saat lapisan api mulai padam. Lebih dari 10 napas kemudian, domain apinya menyusut menjadi hanya setengah kilometer lebarnya dan masih menyusut di bawah tekanan yang sangat menakutkan itu. Wajah permaisuri iblis kecil tidak berekspresi dan cahaya sedingin es di matanya dipenuhi dengan kegelapan yang berat. Di tengah keheningan yang mematikan, keringat mengucur di tubuhnya seperti hujan. Dia memahami dengan jelas bahwa jika dia tidak dapat melarikan diri atau menghancurkan domain gelap ini, maka setelah apinya habis dan padam, dia akan menghilang selamanya dalam kegelapan tanpa batas ini. Tapi setelah Suan Yuan Wentian mengeluarkan pedang iblisnya, energi kegelapannya yang sudah sangat mengerikan telah membengkak hingga hampir 2 kali lipat kekuatan sebelumnya. Dalam domain gelapnya, kekuatannya telah ditekan hingga dia hampir tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun untuk membalikkan situasi. Cahaya api gagak emas semakin redup saat kegelapan tak terbatas dan hawa dingin yang menyeramkan menyerang mereka dari segala sisi. Seolah-olah Dewa Iblis sedang mencoba menelan dirinya dan apinya sepenuhnya. Kegelisahan ekstrim tak henti-hentinya bergejolak dalam hati dan jiwanya. Bahkan setelah dia dengan paksa menekannya, itu akan kembali hidup dengan intensitas yang lebih besar. Permaisuri iblis kecil menutup matanya sekali lagi saat dia berhenti bernapas sejenak. Dia pasti tidak akan membiarkan jiwanya runtuh sebelum kekuatannya runtuh. Perlahan-lahan, tanda gagak emas di dahinya semakin redup lagi saat domain api ditekan hingga lebarnya hampir mencapai 300 meter. Tubuhnya masih bermandikan api emas itu tetapi rasa sakit terus melintas di wajah muram dan serius itu. Api yang sangat indah,
begitu menyilaukan hingga menimbulkan kebencian dalam diriku. Suara muram dan seram Xuan Yuan Wentian terdengar dari dalam kegelapan. Ini adalah domain Dewa Iblis penguasa ini dan namanya adalah malam abadi tanpa cahaya. Ia dapat melahap segala sesuatu di dunia ini, tidak peduli apakah ia hidup atau mati, dan bahkan akan menghabiskan sepenuhnya benda-benda seperti ruang dan cahaya. Ia memfokuskan dan mengumpulkan batas kekuatan penguasa saat ini dan tidak ada orang atau kekuatan di dunia ini yang dapat menolaknya. Itu tentu saja termasuk Anda. Namun, untuk berpikir kamu bisa bertahan begitu lama, ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan penguasa ini. Meskipun melihatmu dengan sia-sia berjuang untuk bertahan saat kamu perlahan-lahan tenggelam ke dalam jurang kegelapan adalah sesuatu yang benar-benar menghangatkan hati penguasa ini, dan menyenangkan mataku. Penguasa ini jauh lebih ingin merasakan kegembiraan memegang cermin samsara di kedua tanganku sendiri. Jadi kamu, penghalang terakhirku untuk mencapai tujuan ini, benar-benar lenyap dalam neraka kematian yang telah dirancang secara pribadi oleh penguasa ini untukmu. Dalam kegelapan, pedang energi hitam pekat menembus kegelapan saat tiba di depan permaisuri iblis kecil. Di dalam domain gelap, indera spiritual permaisuri iblis kecil telah sangat ditekan, jadi, yang membuatnya khawatir, dia baru menemukan pedang energi hitam ini ketika bersentuhan dengan batas wilayah api miliknya. Ketika pedang energi hitam bersentuhan dengan domain api, pedang itu hanya menemui perlawanan sebelum membelah api emas dengan rapi. Itu meninggalkan jejak energi hitam pekat saat ia melesat ke arah payudara permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil membalikkan tubuhnya ke samping dengan kecepatan tinggi saat aura kematian segera menyapu tepat di dekatnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, puluhan pedang energi hitam terbang ke arahnya dari segala arah. Suara ruang yang disewa setelah mereka terdengar sangat mirip dengan ratapan dan lolongan iblis dan hantu. Meskipun Xuan Yuan Wentian sekarang secara dangkal memiliki tubuh iblis dan seni iblis, jiwanya sendiri dan kekuatan aslinya tidak dirugikan dalam proses tersebut, jadi dia tetaplah orang yang diakui oleh benua langit yang mendalam sebagai pendekar pedang nomor 1. Setiap pedang energi yang datang dari Xuan Yuan Wentian didukung oleh kekuatan ilusori Devil Tome of Eternal Night dan setiap serangan diluncurkan dalam wilayah kekuasaannya. Jadi setiap pedang energi lebih dari cukup untuk mengirim permaisuri iblis kecil ke dalam jurang kematian. Sebaliknya, permaisuri iblis kecil menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk secara paksa menopang domain apinya. Jika tidak, dia akan ditelan kegelapan sepenuhnya. Pada saat yang sama, indera dan gerakan spiritualnya sangat terhambat. Jadi bagi permaisuri iblis kecil, yang sudah berada di ambang kehancuran, pedang energi ini praktis adalah sabit dewa kematian yang melanggar batas. Api gagak emas bergemuruh hebat saat semua pedang energi tersedot paksa ke domain api permaisuri iblis kecil. Namun, bukan saja pedang energi ini tidak segera dihancurkan dan dilahap oleh api gagak emas, mereka bahkan mulai menembak dengan liar di dalam batas wilayah api, menyebabkan domain api yang sudah runtuh tertusuk dengan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Domain api menggeliat dan terdistorsi sebelum menyusut lagi dengan cepat. Sebagian besar pedang energi hitam telah terbakar habis oleh api gagak emas tetapi 7 pedang energi yang tersisa menembus seluruh domain, bersarang di tubuh permaisuri iblis kecil. Bang 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 bang. 7 sinar hitam meledak di dada dan punggung permaisuri iblis kecil. Penglihatannya menjadi hitam saat tubuhnya terhuyung-huyung, tetapi dia dengan keras kepala menolak mengeluarkan satu suara pun. Aliran darah merah perlahan menetes ke sudut mulutnya, mengalir ke tenggorokannya dan menodai pakaian pelangi tanpa cacat itu. Hahaha, Xuan Yuan Wentian tertawa liar, betapa segarnya darah itu. Ini adalah darah gagak emas yang mulia dan bermartabat ya. Cih, penguasa ini adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuatmu berdarah dan aku juga satu-satunya orang yang bisa, tidak,
akulah orang yang akan segera menghancurkanmu. Ini baru permulaan, biarkan penguasa ini melihat berapa lama lagi Anda bisa terus berjuang. Ratusan kilometer jauhnya, api merah Phoenix menghilangkan kegelapan yang mengerikan. Tapi wajah semua orang berubah menjadi putih pucat dan mengerikan. Karena bahkan gadis terlemah dari Frozen Cloud Asgard dapat dengan jelas merasakan aura permaisuri iblis kecil hampir menghilang seluruhnya. Seluruh bagian selatan diselimuti kegelapan pekat, seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam yang tak terbatas dan tak berujung dan jejak cahaya terakhir telah lama memudar. Tidak, ini tidak mungkin nyata, tidak mungkin permaisuri iblis kecil bisa dikalahkan. Teriak nomor 1 di bawah langit ketika seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya pucat pasi dan dia hampir lepas kendali. Tiba-tiba, dia meraung keras dan mulai berlari keluar dari penghalang. Tidak. Aku akan pergi membantu permaisuri iblis kecil, sebagai patriark muda dari salah satu keluarga penjaga. Bagaimana aku bisa menonton permaisuri iblis kecil? Bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkan permaisuri iblis kecil, maka aku akan menggunakan tubuh tak berguna yang sama baiknya dengan sampah ini untuk menemaninya dalam kematian. Pupil mata nomor 1 di bawah langit terbelah saat dia berlari ke depan dengan suara gemuruh yang keras. Xiao Yun tidak berusaha menghentikannya dan malah dia berteriak dengan gigi terkatup, "Bagus. Aku akan pergi bersamamu. Tunggu sebentar." Feng Shuer mengulurkan lengannya dan penghalang energi tak kasat mata menghalangi pergerakan nomor 1 di bawah langit dan Xiao Yun pada saat yang bersamaan. Dia melihat ke arah utara sambil berkata dengan suara lembut, "Kalian berdua tetap di sini dan lindungi semua orang. Aku akan pergi dan membantu kakak permaisuri iblis kecil." Feng Shuer tidak menunggu jawaban dari keduanya. Cahaya api di tubuhnya menyala saat dia meninggalkan penghalang dan terbang menuju kegelapan tak terbatas yang terletak di selatan. Tapi sebelum dia terbang sangat jauh, dia tiba-tiba berhenti ketika matanya yang suram tiba-tiba berbinar gembira. Ini kakak permaisuri iblis kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan aura gagak emas yang telah benar-benar diam dalam kegelapan itu tiba-tiba mulai hidup kembali, membengkak, dan menjadi sangat kuat dan ganas. Itu lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Ruang gelap di sekitarnya mulai berdenyut kencang seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya sedang tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah pedang energi gelap yang tak terhitung jumlahnya sedang menyatu. Permaisuri iblis kecil membuka matanya. Api emas yang menyala di pupil matanya kini sangat redup dan wilayah apinya, yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, telah ditekan sedemikian rupa sehingga dia benar-benar bisa melihat tepinya. Suanyuan Wentian, suara rendah dan berat permaisuri iblis kecil bergema di dunia yang gelap ini. Permaisuri ini bersumpah, bahkan jika aku membakar diriku menjadi abu hari ini, aku masih akan menghancurkan tulangmu dan membakarnya menjadi abu. Hahaha. Suanyuan Wentian tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Jelas bahwa dia menganggap kata-kata permaisuri iblis kecil sebagai lelucon yang tidak berarti. Tapi sebelum kata-kata mengejeknya keluar dari bibirnya, nada suaranya berubah tiba-tiba namun halus, Awan besar kabut darah menyembur dari bibir permaisuri iblis kecil. Dalam sepersekian detik, sekumpulan api tiba-tiba menyala dan cahaya api yang sangat menyilaukan langsung menembus ruang hampir 50 km di dunia kegelapan ini. Cahaya ini menyebabkan mata Suanyuan Wentian menyempit hingga seperti sulaman dan dia tidak dapat membukanya. Apa ini? Api Golden Crow berwarna emas murni membakar sepanjang tubuh permaisuri iblis kecil. Apinya tidak menyebar tetapi cahaya api keemasan yang memancar keluar dengan mudah menembus kegelapan dunia yang gelap ini, menyinari sampai ke ujung-ujungnya. Dalam sekejap mata, dunia kegelapan yang menyerupai kekacauan utama ini telah ditembus oleh sinar api yang tak terhitung jumlahnya, menjadi penuh dengan lubang. Kamu, Suanyuan Wentian mengulurkan tangan untuk menutupi matanya dan untuk sesaat,
dia tidak berani melihat langsung ke arah pancaran cahaya api. Ini adalah wilayah gelap miliknya, tetapi sekarang sepertinya matahari tiba-tiba lahir di tengah-tengahnya. Hanya ada lapisan tipis api emas yang membakar tubuh permaisuri iblis kecil, tapi cahaya keemasan yang dilepaskannya bisa menembus seluruh domain gelap. Tubuhnya telah ditelan oleh cahaya api dan kegelapan di sekitarnya telah sepenuhnya hilang seiring dengan semakin besarnya penghindaran di sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat ekspresi atau sorot matanya. Di tengah cahaya keemasan yang terlalu menyilaukan, dia perlahan mengangkat kedua tangannya. Api berwarna emas di tubuhnya mengikuti gerakannya saat api itu mulai berkumpul di kedua tangannya, mengembun menjadi pedang menyala yang panjangnya 5 kaki. Itu hanya nyala api yang membentang sejauh 5 kaki dan itu mirip dengan cahaya yang dipancarkan oleh kunang-kunang di wilayah gelap yang menyesakkan yang telah menelan ruang ratusan kilometer. Dalam menghadapi kegelapan yang mendalam ini, hal ini bisa dikatakan sangat kecil dan tidak berarti. Sebaliknya, itu seperti jarum beracun yang menusuk ke dalam hati Xuan Yuan Wentian, menyebabkan dia melolong kesakitan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Permaisuri iblis kecil tidak merespons. Seluruh kekuatannya terfokus pada pedang api. Setelah itu, dia perlahan menebas ke arah dunia gelap di depannya. Permaisuri iblis kecil tidak merespons. Seluruh kekuatannya terfokus pada pedang api. Setelah itu, dia perlahan menebas ke arah dunia gelap di depannya. Ini adalah pemusnahan emas yang berisi seluruh kemauan dan kekuatan yang dikumpulkannya dan merupakan puncak tertinggi dari semua api gagak emas yang pernah ditampilkan dalam 10.000 tahun sejarah keluarga Kekaisaran Iblis Ilusi. BOOOOOOM. Bekas luka emas yang panjangnya tidak sampai 3 meter terukir di jantung domain gelap ini. Detik berikutnya, ia berkembang pesat dan dalam sekejap mata ia telah menyebar ke seluruh domain gelap ini. Dari tempat Feng Shue'er dan yang lainnya berdiri, itu tampak seperti cahaya berwarna emas yang sama menyilaukannya dengan cahaya matahari yang membelah dunia gelap raksasa itu menjadi dua. Dia membakar darah asal gagak emasnya, cepat keluar dari sini. Raungan ketakutan dan kebingungan terdengar dari pedang iblis di tangan Xuan Yuan Wentian. Wilayah salju es ekstrim bergetar ketika domain gelap yang telah terpotong menjadi dua mulai tenggelam dan runtuh dengan sendirinya. Kegelapan pekat yang tidak terkendali mulai menyebar dengan ganas ke segala arah tetapi segera dilahap oleh api berwarna emas yang membumbung ke langit. Xuan Yuan Wentian sekarang berbalik dan memfokuskan seluruh kekuatannya ke arah pertahanan. Namun serangan balik sengit yang dihasilkan dari runtuhnya domain malam abadi tanpa cahaya menyebabkan dia merasa seperti telah terjerumus ke dalam neraka. Dia baru saja mendapatkan energi kegelapannya sehingga dia masih jauh dari kendali sempurna atas energi itu. Di bawah serangan balik dari runtuhnya wilayah kekuasaannya, dia telah kehilangan kendali atas hampir semua energi kegelapannya yang mendalam. Itu mengamuk dan meronta-ronta di dalam tubuhnya dan di luar, dia telah sepenuhnya ditelan oleh api gagak emas yang menutupi langit, menyebabkan tubuhnya yang sudah hangus dan hangus terbakar lagi. Aura kegelapan dengan cepat surut saat apinya semakin ganas. Seluruh langit telah sepenuhnya diwarnai emas. Seluruh salju dan es di wilayah salju es ekstrim telah sepenuhnya mencair, dan bahkan Feng Shue'er, yang berada ratusan kilometer jauhnya dan memiliki kekuatan api Phoenix, dihantam dengan sangat keras sehingga dia tidak dapat mendekat. Dia hanya bisa membuka penghalang api itu dengan kekuatan penuh sekali lagi untuk melindungi orang-orang di belakangnya. Api berkobar ketika gelombang panas memenuhi langit dan salju serta es di wilayah es ekstrim bersalju yang telah terakumulasi selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya hampir seluruhnya meleleh menjadi ketiadaan. Awan tidak lagi melayang di langit dan angin dingin telah lama menjadi angin bencana yang paling terik. Apa yang hilang pada saat yang sama adalah ratapan menyedihkan Xuan Yuan Wentian, dan aura kegelapan yang terpancar darinya.
Permaisuri iblis kecil mempertahankan posisi di mana kedua tangannya menebas saat dia diam-diam berdiri di jantung lautan api berwarna emas. Dia bisa merasakan bahwa selain api, segala sesuatu yang lain telah lenyap sepenuhnya, domain gelap telah lenyap dan aura Xuan Yuan Wentian juga telah lenyap sepenuhnya. Semuanya telah terbakar habis hingga menjadi ketiadaan aslinya. Tangan permaisuri iblis perlahan diturunkan dan matanya terpejam dengan lesu. Tubuhnya yang mungil, halus dan lemah juga mulai jatuh dari langit. Saat dia jatuh, api yang memenuhi langit juga dengan cepat turun dan padam tanpa suara.